baiknya kita berdoa dulu ya, Nana. Iya, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana kabar-kabar, Nana? Baik, Bu. Udah makan? Udah, Bu. Oh iya. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Iin Rahman, Hadir, Bu. Milawati, Hadir, Bu. Widya Rafa, Mutiara Aurelia. Nanti siapa yang nggak hadir, bilang ke Ibu ya. Jadi kesetan ya. Jadi kita hari ini pelajaran tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalian tahu apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Iya. Apa lagi? Iya, apa lagi? Petunjuk jalan. Iya. Semua benar ya, anak-anak? Nah, topik kita hari ini, pelajaran kita hari ini yaitu pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi yang pertama dulu, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ada menurut para ulama yaitu dari segi etimologi dan segi terminologi. Kalau dari segi etimologi berpendapat bahwa Al-Quran menurut Ahliyani W215 yaitu berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah bacaan atau membaca. Yaitu menurut Ahliyani W215 bahwa Al-Quran adalah menurut artinya yaitu membaca, yaitu berasal dari kata intim atau masdar, yaitu qara'u yang artinya yaitu membaca. Dari kata Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Yang kedua, menurut Al-Syahari yaitu W324A, Al-Quran berasal dari kata Quran, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Di sini yaitu berpendapat bahwa Al-Quran itu yaitu menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu menurut Al-Fara yaitu Al-Quran itu adalah petunjuk atau indikator. Sedangkan menurut Al-Jurayj yaitu Al-Quran adalah kumpulan, yaitu yang berasal dari kata Al-Qur'an, yaitu mengikuti susunan pola atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan-kumpulan surat. Dan yang kelima, menurut Asy-Syafi'i yaitu menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam, nama Al-Quran asli, yaitu Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menurut pertanyaannya menurut etimologi.
kesimpulannya bahwa kitab Al-Quran atau Al-Quran adalah bacaan yang dituliskan dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada. Artinya, orang yang menjaga dan menghafalkan Al-Quran yaitu orang-orang yang Islam. Ya, dari segi pendapat dapat disimpulkan, dari semua pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dituliskan dalam lembaran Al-Quran atau mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, yaitu nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran atau Kitabullah memiliki banyak nama. Kitab Al-Quran atau kitab Inqon Khoya Imam As-Sudati menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang juga disampaikan oleh Az-Zarkashi, yang pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Ini ada beberapa ya nama Al-Quran yang paling populer. Yang pertama Al-Quran. Coba baca di sini ya, buku mau yang maju Wilawati. Aku lagi. Coba maju ya Wilawati ya. Coba baca apa itu Al-Quran, nama-namanya. Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Kitab Al-Itqan karya Imam Sayuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Beberapa nama Al-Quran yang paling populer adalah Al-Quran. Nama Al-Quran yang paling populer yang paling sering diletakkan. Kita tentu saja ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Quran surah Al-Baqarah Ayat 185. Dan kasih ya Wilawati. Nah, yang kedua itu mau yang baca Widya Rafa. Yang baca ya, yang kedua yaitu Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi yaitu kita Gula raiba fihi hudan lil muttaqin. ya yang artinya Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. ya, dan ngerti kan apa itu Alkitab Widya Rafa? Iya, silakan duduk ya. Yang ketiga yaitu Al-Furqan. Al-Furqan di sini artinya yaitu pembeda. Pembeda maksud di sini yaitu membedakan antara hak dan yang batil. Habis Al-Furqan masuk ke Al-Zik. Al-Zik artinya peringatan, yaitu melalui Al-Quran. Di sini dimaksudkan peringatan di sini yaitu peringatan kepada manusia, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Hijr, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang terakhir At-Tanzil. At-Tanzil ini yaitu artinya yang diturunkan. Maksud diturunkan yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Iya. Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iya. Ya. Tadi ada berapa? Semuanya nama Al-Quran yang paling populer. 78. Ya, yang populer aja yang disampaikan ada berapa tadi? 55. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua Kitab. Yang ketiga Al-Qur'an. Yang keempat Azikri. Yang kelima Zil. Ya, oke, pintar ya anak-anak. Ya Bu. Sudah ngerti semuanya anak-anak? Ya Bu. Nah, ini Ibu ada dua pertanyaan ya. Nah, sini Ibu ingin membuat satu game ya. Siapa yang Tadi. kalah, dia tahu game dari huruf
Iin, satu bahasa Arabnya apa? Wahid. Nah, Widya, Isnani. ketiga, Salah satu. keempat, Arba'atun. lanjut, Khamsatun. lanjut, Sitatun. lanjut, Sabatun. lanjut, Samaniyatun. lanjut, Samaniyatun. Samaniyatun. lanjut, Tis'atun. lanjut, Masyarakat. Asyaratun. lanjut. Nah, apa guna jawabannya Iin? Jadi jawabannya adalah Al-Quran itu memang benar-benar wahyu Allah atau firman Allah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini Allah sendirilah yang menjaganya dan tidak ada satupun orang yang mampu membuat sebuah kitab yang serupa dengan Al-Quran. Pintar Iin ya, makasih Iin. Nah, silakan dulu Iin. Jadi kesimpulan kita pelajaran hari ini bahwa Al-Quran adalah kitab suci Allah atau kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dan ditulis dalam mushaf atau lembaran-lembaran yang melalui mutawatir yang pertama yang diawali yang dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Karena sebelum ibu tutup materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih ya anak-anak. Kita akan jumpa lagi pada materi berikutnya. Pada hari apa anak-anak? Selasa, Bu. Ya, ke depan ya. Oke. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.